kamu kan nggak beda jauh sama diplomat, kata dia gitu. Kalau diplomat Benar, kan, kamu udah menjalankan tugas negara loh itu. Apalagi tadi kamu bilang namanya udah terdaftar di Istana Negara, ya kan? iya, kita semua ternyata terdaftar loh, Mbak. Iya, aku baru tahu. Oke, pageant. Sebelum kita mulai, silahkan opening number dulu, Khorisan Diorifa. Oh iya. Khorisan Diorifa 19 Indonesia. Yeay. Gimana Leticia dong? Gimana Leticia? Aduh, aku juga. Kok jadi aku dikerjain sih? Jangan dong. Kan masalahnya Putri wawancara Putri itu loh. Oke deh. Rifana Leticia 20 Indonesia. Yeah. Udah malu udah tua. Ya kembang lagi. Udah tua. Kor, kalau ngomongin Putri, apa yang paling kamu ingat zaman Putri kita dulu? Zaman kamu deh, bukan zaman kita. Kamu. Aku paling ingat sama almarhumah. Almarhumah mama. Almarhum. Hah? Makeup artist. Oh, Odi. Odi. Oh, Odi. Iya, aduh, kirim Al-Fatihah. Iya. Iya sih, dia memang paling ingat. Selain Odi, ada lagi nggak? Oke. Aku waktu Putri Indonesia pengalamannya atau kayak ada kejadian-kejadian lucu selama kamu menjabat yang seru-seru. Kalau yang seru-seru sih banyak ya. Masih inget nggak udah 10 tahun yang lalu? Aduh, masih inget nggak ya? Waktu itu aku pernah jadi duta harimau. Menurut aku itu yang paling seru sih, karena nggak harus pakai crown. Karena crownnya berat banget dan selalu kayak ngebuat kayak dudukan gitu di sini kan, terus yang sakit banget di kepala gitu. Kamu dulu pernah diganjel pakai apa keluar ininya, mahkotanya? Nggak diganjel sih, dia langsung ke sini, cuman si Odi itu dulu pintar kayak naro rambut lagi ya kalau nggak salah ya. Iya, rambut terus tambahan ya. Terus dia ngejepitnya itu agak begini gitu, jadi kayak sebenarnya mahkotanya tuh nggak terlalu nempel-nempel banget gitu. Tapi kalau nggak sama Odi, nempel banget kan, aduh. Terus ya udah aku kadang-kadang kalau lagi kan biasanya Putri Indonesia kan harus selalu senyum ya kan, terus udah gitu yang terus ntar ada ke belakang Odi, ini sakit banget nih gitu. Ya nih mungkin buat yang nonton ya kalau nggak ngerti, jadi kita tuh dulu punya makeup artist favorit tapi udah almarhum, namanya almarhum Odi. Si Odi ini tuh jadi ibu surinya kita bersama ya. Pokoknya dia makeup artist sekaligus kayak malaikat penjaga putri-putri aja gitu, nemenin, asuh, ngemong. Bahkan dia datang ke apartemenku waktu itu, Kor, ngelihat gini, aduh putri-putri ini kok berantakan banget. Dia nyapu Kor di apartemenku, ya Allah. Jadi sebelum misalnya gini, make up-nya mulai jam 7, dia datang jam 5, kan udah tahu apartemennya pasti berantakan nih putri-putri. Karena aku tinggal bertiga kan. Jadi dia bantuin nyapu dulu. Dia nyapu dulu, udah selesai, kita keluar kamar, tiba-tiba rumah bersih. Terus baru make up sama dia. Aduh Odi, kamu nih ibu rumah tangga serba bisa ya. Sangat banget. Terus bahkan dia kan ada Pinkan kan, sama Pinkan juga sama Pinky. Chaperon kita Pinkan. Sama chaperon kita. Nah itu pasti yang kita tuh Putris, jangan lupa ya, aku mau datang pokoknya. Kalian make up jam 3 pagi, jangan lupa. Gue di sana di jam 1. Langsung kayak gitu kan. Iya. Pokoknya polisi ya, jadi polisi ya dia. Polisi, inget banget. Terus dia bilang, aku selalu inget tuh gara-gara kemarin ada yang kirimin foto aku sama Odi. Terus dia selalu bilang, kirimin ke aku juga ya. Iya. Ke sini. Dia gini, dia langsung yang kalau ngomong sama orang, dia ngomongnya gini nih pasti yang, pergilah kau setan gitu kan. Aduh ya Allah, kangen banget sama Odi. Kangen banget sama dia, jadi dia tuh selalu menghibur, udah cepetan, lu cuma bentar, udah cepetan, senyum ya, senyum. Jangan lupa jalan, tegak gitu. Terakhir tuh aku pas ketemu Odi tuh waktu dia make upin Duma nikah sama Bang Judika. Nah dia nikah atau dia make upin, aku udah bilang sama Odi nanti kalau aku nikah kamu yang make upin aku ya. Oh iya dong, anakku sayang, aku pasti make upin kamu. Tapi
Ya udah. Dianya udah nggak ada. Nggak nyampe lah umurnya. Aku cuma pas aku sedih banget pas lagi aku mau akad nikah tuh, aku sedihnya karena aku inget aku pengen banget di make upin sama Odi, cuma dia nggak bisa gitu. Jadi Iya. Kor, tapi pas lagi kamu Putri Indonesia dulu, tadi kamu bilang yang paling kamu jiper sama Jawa Timur ya. Tapi waktu kamu dulu itu ya pas 2009 kan aku nggak jadi juri sih ya kan, namanya juga masih jadi putrinya ya. Emang kamu tuh mencerang banget, kamu tuh paling mencerang deh. Masa sih Mbak? Auranya tuh wah membuncah kemana-mana gitu. Oh gitu ya? Iya banget. Kamu kalem kan, rambut kamu panjang, kayak lebih panjang dari aku deh bahkan ya. Panjang, terus ya udah semuanya bagus aja gitu, interview kamu bagus, terus ya pokoknya emang Kori juaranya gitu. Jadi kalau misalnya sampai dulu ada berita Kori mau diturunin jadi Putri Indonesia mah kayaknya satu Indonesia bakal protes deh. Karena iyalah, karena semua orang bisa ngelihat kualitas kamu gimana dulu itu kan. Iya, alhamdulillah kalau emang kayak gitu kan Mbak. Gitu, aku waktu dulu sih banyak sih, menurut aku semuanya cantik. Tapi sahabat aku tuh ada Virginia Risoi, dia Papua Barat. Ingat nggak Mbak, dia tuh 10 besar, terus dia Miss Friendship juga. Terus dia juga dapat yang beasiswa yang pendidikan yang 2 orang itu kan, salah satunya dia tuh. Nah itu dia sahabat aku, dulu sama-sama di John Robert Powers. Nah terus aku ngerasa minder itu karena mungkin aku baru belajar banget jadi perempuan itu pas di John Robert Powers. Oh gitu, karena ikut sekolah kepribadian ya? Ya, nah terus memang sih, maksudnya kalau dari dulu suruh ngerawat badan emang ya gitu kan. Tapi maksudnya bener-bener dandan, bener-bener tahu make up, tahu apa. Terus Mbak Zizi kan selalu bilang, Kor, pokoknya terus kamu selalu be yourself aja, selalu diri kamu sendiri gitu kan. Aku dulu mindernya sama Jawa Timur itu karena... Itu moto aku sampai hari ini loh, Kor. Hah? Itu bener-bener moto yourself. Aku hari ini. Iya banget. Gila, gue dari dulu udah seneng nasehatin orang ya ternyata. Enggak Mbak, kita emang gitu Mbak. Semua putri-putri gitu. Gitu. Terus ya udah aku tuh ngeliat Jawa Timur itu kayaknya mature banget gitu kan. Terus jalan modelingnya juga jago banget gitu, catwalknya gitu kan. Terus dia kayaknya confidence-nya tuh besar banget gitu. Aku ngeliatnya di situ sih. Sedangkan dulu aku inget banget Mbak, aku tuh kan orangnya diem gitu kan, diem. Kalem kamu mah. Iya, terus aku tuh duduk di pas banget pas lagi pembekalan, aku duduk tuh di paling belakang gitu. Okay. Karena Dekman aku udah depan, tengah deh, ini deh gitu kan. Jadi nggak mau, karena kan kalau ikut Putri Indonesia tuh kan kelihatan banget tuh Mbak. Semua orang tuh pengen kelihatan di foto, semua orang tuh pengen duduk di depan kayak gitu kan. Nah terus akhirnya aku inget banget almarhum Paraharjo. Nah Paraharjo itu juga menurut aku the best sih, dia the best sih. Dia tuh menurut aku kebapaan banget, sama dia tuh selalu punya, walaupun dia kadang-kadang marah gitu kan, ataupun gimana, dia tuh selalu punya solusi dan bagaimana caranya kita tuh bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Misalnya dalam public speaking, terus harus ngomongnya tuh seperti apa, cara kita bersikap, menjawabnya seperti apa yang baik secara diplomatis kan, kayak gitu kan. Nah, aku tuh diginiin sama Mbak Rahmalandi, aku inget banget. Mbak Rahmalandi, coba dong Aceh jawab, nggak pernah ngomong nih, kata dia gitu kan. Nggak pernah ini, akhirnya udah aku berdiri, iya saya gitu kan, udahlah jawab gitu. Jadi aku tuh dulu justru yang kayak sebenarnya nggak punya mimpi juga jadi Putri Indonesia gitu loh Mbak. Jadi bukan ambisi juga, gara-gara sebenarnya aku kejeblos juga sih jadi Putri Indonesia itu, gara-gara di John Robert Powers. Terus manajemen John Robert Powers itu aku ingat banget manajer aku Mas Adi Buana, mungkin Mbak. Iya dong, tahu banget dong Mas Adi. Mas Adi ya kan, tahu banget. Nah terus waktu itu aku Virgin sama Kay Karlina yang Kalimantan Barat.
Jadi kita tuh dikursusin khusus untuk ikut putri di Jari John Robert Powers. Padahal kita ngambil kelasnya waktu itu basic sama advance gitu kan. Terus ya udah aku tuh yang paling minus jalannya pokoknya, terus jalan catwalknya, terus berat badan aku tuh paling susah turun awal-awalnya, pokoknya kerja keras banget deh gitu kan. Pas masuk juga kan pemilihannya, kalau Mbak Zizi waktu itu ada pemilihan di DKI ya? Nggak ada. Jadi dipilih langsung. Ya? Tapi dipilih. Jadi ada pemilihan DKI cuma nggak ada acaranya gitu, nggak ada. Iya, nggak ada acara ya. Aku juga kan nggak ada acaranya gitu di Aceh kan nggak ada. Jadi langsung didirect langsung ke ini kan, ke Jakarta kan. Waktu itu aku juga disuruh mau milih jadi perwakilan Banten atau Aceh. Nah, aku inget banget tuh Audrey Sanova kan temen aku. Ya. Nah, dia tuh anaknya teman mama aku, Pak Sanova, kan orang Aceh. Nah, jadi kita tuh disuruh milih gitu kan. Jadi aku bilang, Dri, kan dia teman aku di UI juga kan. Kamu mau pilih yang mana, Dri? Aku bilang gitu kan. Jadi kita ini gitu kan. Ya udah, akhirnya dikasih lah challenge nih sama yayasan gitu kan. Terus tapi aku ngomong duluan gitu, aku berani ngomong gini, Pak, kalau saya mau pilih Aceh, saya nggak mau ngebohongin diri saya sendiri nih, Pak. Aku ingat banget dulu Pak Zul ya. Yeah. Pak Zul, Bu Kade, waktu itu bukan Bu Putri, Bu Ani Safitri, Pak Mega. Nah, aku bilang, Pak, saya nggak mau pakai hijab karena saya nggak mau membohongi diri saya sendiri. Tapi jujur keluarga saya itu kental, saya taunya tuh budaya dan lain sebagainya itu kentalnya tuh di Aceh. Kalau Banten itu saya hanya tinggal aja gitu. Mungkin saya sebenarnya lebih tahu DKI, tapi DKI kan waktu itu udah kepilih tuh ya kan, udah ada plot yang kosong, yaitu di situ Aceh sama Banten. Nah, aku tinggal berdua tuh, mungkin sebelumnya udah ada yang lain juga kali ya. Gitu, terus ya udah akhirnya kita disuruh pilih untuk ngeplot ini maunya di Banten atau Aceh. Tapi nggak ngikutin maunya kita juga gitu. Jadi setelah udah ngikutin seleksi itu, akhirnya aku ditentukan lah, ternyata aku mewakili Aceh, Audrey mewakili Banten. Audrey waktu itu 5 besar juga. Terus dia ikut Miss Queen International. Bukan kali. Enggak, jadi dia tuh sempat ditarik juga ikut ke internasional juga kok dia. Tapi dia nggak 3 besar. Kan kalau kita kan 3 besar nih, Mbak. Bukan supra nasional ya, zaman dulu nggak ada ya, belum ya. Bukan, kalau nggak salah Miss Queen Internasional kalau nggak salah. Ada ya, sampai lupa. Okay. Tapi aku nggak tahu dia ikut sendiri atau yayasan, aku nggak paham gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, ya udah akhirnya aku kepilih tuh di Aceh gitu loh, Mbak. Jadi awalnya karena kamu tuh dikasih kebebasan untuk milih antara Banten atau Aceh, dan emang awalnya ya memang kamu tidak berhijab secara personal gitu ya? Nggak berhijab. Nah, terus itu jadi beban moralnya bertambah karena kamu mewakili Aceh. Iya, terus aku make sure gitu. Terus pas aku balik kan aku udah dapet kayak pembekalan yang aku share sama yayasan bahwa kamu yakin kamu nggak akan kontroversi, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, saya nggak tahu, semua tergantung aja Pak. Tapi saya siap kalau seandainya ada apa-apa. Tapi ternyata kan aku keselibet tuh maksudnya salah menjawab bahwa aku membuka hijab kan gitu. Itu aku akuin. Tapi ya udahlah, itu resiko aku gitu kan, Mbak. Iya. Terus aku sampai pas menang itu ditolak pulang ke Aceh kan. Karena mereka nggak nerima ya dulu ya? Nggak nerima, kan pokoknya heboh banget. Tidak mengakui ya dulu itu. Tidak mengakui gitu. Ya gimana mau mengakui, orang Aceh aja nggak menyelenggarakan pemilihan Putri Indonesia kok. Iya. Gitu kan, terus tapi ya sekarang akhirnya udah mulai membaik. Akhirnya kan tahun kedua nggak pakai hijab juga kan. Yang sekarang jadi istrinya udah meninggal itu loh, Mbak. Mantan istrinya Ben yang tsunami di ini, Mbak, tsunami di Anyer itu. Itu. Nah, itu kan yang 2010-nya angkatannya Maria Selena, Nadine Ames. Iya.
Nah, dia nggak pakai hijab juga tuh, tapi nggak menang kan, nggak masuk 10 besar juga. Nah, kayak gitu. Terus aku tuh dulu ya gitu sempat minder lah, Mbak, karena aku ngerasa oh menjadi seorang putri itu harus ada title-nya dulu kan gitu kan. Terus dari itu aku bener-bener buta deh, jadi aku bener-bener jadi diri sendiri aja udah gitu. Dan malah akhirnya itu yang bawa kamu jadi pemenang gitu. Iya, mungkin itu kali ya, Mbak ya. Kor, zaman dulu kamu inget nggak persiapan buat Miss Universe-nya itu yang paling kamu enjoy banget tuh apa? Persiapan. Buat ke MU. Yang paling persiapan buat ke MU tuh waktu itu aku seneng pas Mbak Leni Agustin bikin gaun buat aku. Oh, tunggu, gaun kamu itu yang biru itu kan? Biru putih yang mega mendung. Mega mendung, ya. Oh, itu Leni Agustin ya? Leni Agustin. Okay. Nah, aku seneng tuh kalau lagi fitting baju. Terus ke desainer gitu kan. Itu juga kan itu referensi dulu kamu yang pilih sendiri atau dipilihin? Dipilihin. Kebetulan kan pas aku lagi ke Miss Universe itu, aku sempat ada acara, aku nyanyi Lavian Rose. Terus? Nyanyi Lavian Rose sambil main saksofon, tapi waktu itu nggak ada dokumentasinya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Aku seneng kan. Iya. Sambil nyanyi Lavian Rose, wow. Iya. Nah terus tapi ya udahlah karena aku sendirian nggak ada siapa-siapa nggak ada yang dokumentasiin, ya udahlah ya gitu kan. Dan berarti itu kan harus konser lagi tuh, Kor. Amin. Karena kalau anak-anak udah gede. Alah, udah keburu lupa nanti. Iya gitu. Nah terus saya harus latihan lagi. Terus habis itu udah lupa, Mbak. Dan kalau musik, kebetulan karena aku suka musik. Terus ya aku kan ingat waktu Putri Indonesia aku juga nyanyi Aceh itu. Aku nyanyi juga soalnya kan pas ingat nggak Mbak rekaman yang waktu aku nari Aceh itu kan aku pakai baju gayo. Yang aku nari tari guel itu, nah itu suara aku itu yang rekamannya itu. Oh. Nah itu suara lengking-lengkingan. Jadi karena memang aku interest di musik dan nyanyi dari dulu gitu. Jadi aku enjoy di situ. Terus waktu kamu ini, Kor, tadi kan baju Mbak Leni Agustin. Kalau national costume waktu itu kamu dari mana ya? Taman Mini. Oh itu nyewa ya? Nyewa Taman Mini? Taman Mini Indonesia Indah. Karena waktu itu emang nggak last minute banget nentuin national kostum apa. Nggak ada prepare sama sekali. Masa sih nggak meeting, nggak didiskusiin bareng-bareng ya? Waktu itu sempat didiskusiin, tapi mungkin bu dari Bu Kusuma Dewi atau dari mereka ya, mungkin waktu itu aku lagi sakit juga gitu kan. Terus akhirnya dadakan, jadi apa nih national kostumnya nih gini-gini buru-buru. Aku ide. Waktu itu kan lagi zamannya national kostum simple tapi sering menang kan, Mbak. Iya. Kan zaman itu dulu Jepang cuma pakai kimono doang. Kimono doang ya. Kimono doang aja dia menang gitu kan. Nggak kayak sekarang kan harus yang gede-gede gitu kan ya, yang nah itu. Jadi aku pikir ya udah deh pakai Papua aja gitu. Akhirnya ya udah tuh fitting, cari segala macam udah pakai Papua. Karena Papua belum pernah ada dan mungkin aku mikirnya dia simple dan unik lah gitu kan dibandingkan beberapa yang lain gitu. Terus yang diangkat Timur gitu kan, kayaknya kan Indonesia Timur jarang diangkat. Terus biasanya kita sering kan ngangkat Jawa gitu kan, sering ngangkatnya Java atau Bali biasanya kan gitu kan. Nah terus itu national kostum. Aku ke Taman Mini. Kamu yang Taman Mini sendiri? Kamu sama Bukade. Oh berdua Bukade. Sama dua Bukade. Jadi itu kamu. Oh Bukade juga kan kayak ini kita ya, teman ibu kita gitu kan. Iya, ibu peri. Ibu peri. Nah terus habis itu preparation yang seru itu adalah aku senang karena waktu itu aku Duta Harimau, jadi aku senang banget untuk pembekalan dari Duta Harimau itu untuk bisa benar-benar aku presentasiin di sana gitu loh. Oh, kamu presentasiin tentang itu, tentang harimau. Apa Kor yang spesifik kamu bawa di sana? Yang spesifik maksudnya apa nih? Ya maksudnya ada kamu bentuk yang kamu presentasikan di sana tuh apa, atau kamu
ada kesempatan kamu bisa presentasi, slideshow, atau kayak kamu cerita di event tertentu gitu pas lagi di Miss Universe-nya? Iya sih, aku pada saat aku diceritain itu pas aku lagi ini Mbak, lagi judge, lagi penjurian, interview ya, lagi di interview, iya. Oh iya, oke. Sama judgement kan, nah terus ya udah kan ditanyain tuh, terus aku disuruh cerita kayak storytelling gitu tentang Duta Harimau. Nah aku ceritain begini gitu kan, terus udah gitu pas pada saat aku juga kasih, kan aku bawa DVD itu tentang harimau yang extinct di Indonesia segala macam. Nah itu tuh aku sama timnya Tumbling Wildlife itu tuh bikin sendiri gitu loh Mbak. Ada waktu untuk ibaratnya kayak aku zaman usiaku 17 tahun kan, awal-awal dulu kan jarang ya bisa bikin kayak ngediting sendiri, terus bikin story-nya sendiri, videonya sendiri yang kayak gitu loh Mbak. Itu kamu presentasiin di sana juga? Iya, aku presentasiin juga di sana. Tapi emang beda ya Korea, kamu ngerasa nggak zaman dulu tuh emang lebih ada kayak gitu nih yang kamu kerjain gitu kan, itu misinya apa bisa kamu presentasikan. Jelas. Gitu. Kalau sekarang kan kayaknya udah ya misi-misi kayak gitu tetap juga dijalanin gitu, tapi udah dimulai ya mungkin karena bantuan sosial media juga kali ya, jadi publikasinya lebih hebat. Lebih gampang, lebih hebat, benar. Nah terus dulu itu juga aku ingat masih ada pertanyaan dari Miss Universe itu, judgement itu menurut kamu soal homoseksual sama lesbian. Apa pertanyaannya kalau ingat ya? Dia bilang menurut kamu homoseksual itu, menurut sudut pandang kamu homoseksual itu kan di beberapa negara ada yang dibolehin nih, ada yang nggak dibolehin. Menurut kamu tuh boleh nggak sih? Menurut kamu pandangan kamu tentang itu gimana gitu? Terus jawaban kamu gimana? Ya jawaban aku bilang sebenarnya kalau sebagai individu saya menghargai orang-orang yang memilih untuk berjalan ke sana. Apalagi ada beberapa negara yang memperbolehkan hal itu. Tapi aku bilang tapi kalau saya pribadi, kalau orang lain saya tidak menjudge mereka itu salah atau benar, karena itu secara hak asasi manusia, mereka berhak untuk memilih itu. Apalagi negaranya punya regulasi itu, saya bilang gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menjalankan itu, dan saya juga perlu untuk menghargai keputusan saya bahwa saya sukanya dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Gitu. Terus satu lagi adalah paling saya hanya ingatkan aja kayak misalnya dalam berhubungan seks dan lain sebagainya tentunya harus menggunakan kayak kontrasepsi yang benar, terus biar tetap terjaga gitu loh, terus tetap percaya diri dan confidence dengan apa yang kita punya, walaupun kita ini lesbian dan homoseksual, kenapa harus ditutupin gitu loh, karena itu akan membatasi diri kita gitu, karena itu memang apa adanya kita, tapi cuman kita harus menjaga aja diri kita sendiri biar bisa lebih bijak juga secara pandangan sosial seperti apa, aku bilang kayak gitu. Karena tidak semua negara bisa membebaskan itu, seperti misalnya di negara saya bilang gitu, homoseksual dan lesbian itu masih terlihat tabu, walaupun itu sudah banyak, saya bilang kayak gitu. Tapi kita sendiri nggak ada yang reaksi juri-jurinya. Reaksinya ya reaksi jurinya, iya sih bener sih Kor, gini-gini. Jadi kayak ngobrol sih, ngobrol gitu. Terus waktu itu jurinya juga sempat ngomongin soal autoimun. Dia bilang gini, Kor kenapa sih kamu kampanye Duta Harimau, kenapa kamu nggak kampanye soal autoimun? Dia bilang gitu. Aku ingat banget Mbak. Saya bilang di negara saya itu autoimun itu masih tabu, dan itu masih itu masih di memper-memperin sama HIV/AIDS. Gitu. Jadi HIV/AIDS itu kan kehilangan kekebalan tubuh. Tapi kalau autoimun itu kelebihan kekebalan tubuh. Nah iya, itu bedanya. Setelah dipikir-pikir lagi, it's actually a good point sih. Iya. Mungkin kalau misalnya dulu flashback campaign yang kamu bawa adalah mengenai autoimun, kamu akan jadi orang yang sangat tahu luar dalam gitu, karena kamu ngalamin sendiri. Bener banget gitu. Dan itu mungkin bisa jadi encouragement juga, ngasih semangat juga untuk orang-orang di luar sana yang ngalamin sama kayak kamu.
Iya bener. Jadi dia bilang gini, kenapa kamu nggak kayak campaign itu? Terus dia bilang, sorry, jujur ya, ada judgementnya, aku lupa namanya, waktu itu perempuan. Kan banyak banget tuh judgementnya. Jujur ya, kan aku kan bawa obat apa namanya, steroid aku tuh. Terus aku tadi sempat minder juga tuh, jangan-jangan gue gara-gara bawa obat ini gue unpleasant gara-gara obat nih gitu kan. Ternyata enggak juga. Oh, mereka tahu ya kondisi kamu sedang sakit pada saat ikut MU. Tahu, karena kan kalian kalau ada yang bawa medication atau apa, tolong kasih tahu ke kita, misalnya kayak alergi dan sebagainya, tolong dikasih tahu ke kita. Nah, aku kasih tahu itu, terus dia bilang gini, Kor, kan dia cerita nih, kamu kan waktu jadi Putri Indonesia itu kan kamu udah kontroversi segala macam. Kita nggak usah ngeliat dari bad side-nya deh ya, tapi kita harus lihat positifnya, dia bilang gitu. Bagaimana kamu menyikapi, dia bilang bagaimana kamu menyikapi media itu udah sangat baik dengan kamu tidak banyak berbicara dan tidak mengeluarkan satu statement apapun yang negatif tentang orang tua kamu ataupun tentang hijab dan lain sebagainya. Itu bagi kita itu udah nilai poin plus, dia bilang kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, soal autoimun ini seharusnya kamu ngomongin, karena di Indonesia itu memang secara edukasi dokter-dokternya juga belum tahu autoimun itu apa. Jadi masih dokter-dokter darah aja yang tahu soal lupus, dan lupus itu kan seakan-akan tidak pernah ada obatnya kan, dan itu kayak salah satu penyakit yang mematikan ternyata. Tapi kalau di state di Amerika itu adalah ya dia tetap penyakit yang mematikan, tapi itu bisa diatasi dengan mudah gitu. Nggak sesulit, maksudnya memang sakit tapi udah ada pengatas medication-nya itu tuh udah terarah gitu loh Mbak. Dan nggak ada judgement. Nah terus dia bilang gitu, kalau harusnya kamu campaign itu, dia bilang gitu. Nah sedangkan kan waktu aku inget banget ya, itu begitu tahu aku lupus itu kan aku ngerasa banget kayak didiskriminasi gitu loh Mbak. Aku ngerasa waktu itu gara-gara ketahuan lupus, terus seakan-akan wah aku nih udah nggak ada harapan hidup gitu kan. Terus aku emang drop banget begitu aku tahu itu, dan aku agak ada rasa mau bangkit sama sekali. Tapi karena aku mau berangkat ke Miss Universe dan aku berharap waktu itu mungkin ini adalah terakhir aku bisa membawa nama baik keluarga dan bangsa negara aku. Ini adalah kesempatan aku, jadi aku harus sehat walaupun terakhirnya mungkin aku harus mati gitu kan, rasanya kan kayak gitu. Aku juga cerita kayak waktu itu cerita sama Mbak Tika sih gitu kan. Mbak Tika juga bilang ya sih kita jangan, kamu sebaiknya nggak usah cerita dulu kayak gitu. Tapi Mbak Tika tuh support aku banget. Sempet ngedrop kan Mbak, sempet yang sedih gitu kan, terus sampai aku nggak berangkat gitu. Nah aku tuh setahu aku tertolong berangkat itu ketika ada statement dari dokter bahwa Kori itu nggak apa-apa. Jadi judgement tentang kesehatan di Indonesia tentang autoimun itu kayaknya kayak yang udah penyakit menular yang parah yang kayak gitu loh Mbak. Jadi aku sendiri takut karena gitu kan. Karena edukasi yang kurang ya. Yes, karena edukasi yang kurang, itu lebih tepatnya. Terus sedangkan dokter aku itu yang almarhum, namanya aku ingat banget, Dokter Dewata, itu dia bilang selama Kori dia bahagia dan happy dan dia senang ngejalanin itu, saya izinkan dia berangkat ke Las Vegas. Oke. Dia bilang gitu. Nah akhirnya dapat nih si dokter dari Bu Putri itu juga bilang kayak gitu loh. Oke, aku mau lanjutin. Ini kita pertanyaannya cepat aja. Kita mengenang masa Miss Universe dulu. Miss Universe. Kamu dulu inget nggak saingan terberat kamu di Miss Universe menurut kamu siapa? Negara mana? Saingan terberat aku karena aku nggak berpikir semua tuh jadi saingan. Tapi aku tahu sih beberapa yang menonjol itu udah kelihatan banget, kayak Puerto Rico, terus Afrika Selatan. Yang menang tuh zaman kamu Meksiko. Jimena Navarrete. Oh iya, Jimena. Nah justru malah Jimena tuh nggak begitu kelihatan. Oh gitu. Jadi dia memang kayak gimana dulu? Aku nggak begitu, cuman say hi doang sih sama dia. Tapi maksudnya yang auranya kencang banget tuh justru yang kelihatan banget bakal ibaratnya kepilih on top 10 gitu ya, itu kayak Puerto Rico, Arlen. Kebetulan Arlen sahabat aku sendiri. Terus
aku ngeliat pas di tahun aku itu Venezuela malah nggak terlalu gimana banget. Terus aku tadinya pikir Trinidad and Tobago tuh bakal masuk. Ternyata enggak. Terus yang aku nggak nyangka Philippines masuk. Terus yang kelihatan banget sama ini Prancis itu udah kayaknya tiap tahun dia bakal masuk 10 besar ya. Gitu. Jadi Puerto Rico, kenapa Puerto Rico kamu pikir bakal kuat banget, bakal menang gitu? Karena dia yang pertama adalah emang orangnya kayaknya tipe Miss Universe banget. Terus yang kedua dia kayaknya deket sama semua semua lini gitu loh. Dia deket sama, maksudnya sama semua orang gitu. Dia deket sama pengurus-pengurus di sana tuh dia kayaknya friendly banget. Terus dia deket, ibaratnya kayak udah kenal lama gitu. Oke. Terus di setiap kegiatan dia selalu ada pasti tuh. Terus sama Afrika Selatan juga dia juga teman aku. Yang aku nggak nyangka nggak masuk malah Belgium. Harusnya aku pikir dia masuk, ternyata enggak. Terus udah sih itu sih yang menurut aku ketemu. Justru Jimena tuh kita baik-baik aja. Sama cek Republik. Hah? Jimena malah kalem. Iya, malah kalem, diem gitu. Kalau yang lain kan bener-bener ekstra gitu. Oh, gitu. Jadi kelihatan banget. Kalau Cory sendiri menilai dulu Cory performance-nya gimana, Cor? Dari 0 sampai 10 menurut kamu gimana? Aku sih ngerasa aku masih di angka 8 lah ya. 8 lah. Aku udah ngerasa maksimal banget. Tapi kan back to ini ya, maksudnya banyak banget yang kita harus jaga kan di sana gitu. Terus mencoba untuk nggak peduli sama persaingan yang nggak sehat gitu kan dari berbagai negara. Terus itu pasti ada. Terus udah gitu ya kayak Mbak Zizi bilang lah, just be yourself gitu loh, just do the best gitu. Terus aku ngerasa nggak maksimalnya karena mungkin kesehatan aku ya gitu loh. Tapi aku di sana nggak ada excuse juga sih, maksudnya alhamdulillah sehat-sehat aja, tinggal pas pulangnya tumbang. Tapi kecapean, terus tapi aku juga ngerasa waktu itu sih, aku ngerasa kayak badan aku sih memang. Badan aku tuh karena steroid itu kan jadi kayak agak puff gitu kan, agak gemuk gitu. Padahal secara berat aku waktu itu di situ lagi 53. Tapi dia karena mengikat air jadi kayak gemuk gitu. Jadi kelihatan aku gemuk, terus karena aku nggak punya waktu untuk olahraga lagi, jadi kayaknya bentuk badan yang aku mau tuh nggak tercapai gitu. Walaupun udah ada kayak line-line-nya gitu kan udah mulai keluar tuh, tapi kayak masih terlalu basah gitu. Pada waktu itu kamu ngerasa kurang olahraga karena apa, Cor? Kan waktu abis sakit itu kan nggak bisa olahraga kan, nggak boleh olahraga sama sekali. Aku pikir karena kebanyakan tugas putri sebelum berangkat. Tapi itu juga sih. Tapi pas aku sakit itu tugas putrinya kan justru dikurangin. Nah justru tuh Mbak, aku abis yang masa kontroversi itu, tugas aku tuh sehari tuh bisa sampai 4 kegiatan, sampai 5 kegiatan. Tapi ya jadi banyak banget. Honestly aku tuh jadi mungkin bisa dibilang jarang banget yang namanya libur tuh susah. Biasanya kan kita bisa kayak izin libur sehari karena nggak ada tugas gitu kan. Iya. Terus tugas putri zaman kita dulu kan banyak banget ya Mbak sih. Iya benar sih. Tapi ya dulu gitu ya, mungkin fokusnya masih beda ya kalau sekarang kan udah lebih. Ya emang harus disempetin gitu waktu buat olahraga karena persiapan. Betul banget. Oke, selanjutnya kamu paling dekat sama kontestan negara mana? Oh, tadi udah jawab ya? Iya, aku paling dekat sama Ireland, sama Kosovo, sama Malaysia, terus sama tadi Belgium, terus Afrika Selatan, Afsel, terus abis itu India ya karena dia satu kamar sama aku. Terus kebetulan aku tuh connecting door-nya, aku sekamar sama India, Philippines juga aku dekat, Philippines sama Filipina sama Malaysia tuh satu kamar, jadi kita connecting door gitu. Oh, seru juga ya connecting door, bisa gosip-gosip malam-malam. Ngobrol-ngobrol, ya kan?
Iya, emang. Pas lagi break sih biasanya. Iya, lagi break bisa ngobrol-ngobrol seru juga. Oke. Iya, Kor, apa yang kamu rasa kurang dulu pas di Miss Universe yang sebetulnya bisa lebih maksimal lagi? Ya itu tadi pas di Miss Universe itu apa ya tadi sih, mungkin ada beberapa yang harusnya secara bukan trik ya, tapi mungkin harusnya kita bisa lebih baca situasi gitu kan. Misalnya? Iya kayak ini tuh harus ngapain, itu harus ngapain, kayak gitu-gitu sih. Sama ngejaga kondisi aja sih yang harusnya aku bisa lebih fit, mungkin jadi konsentrasi aku juga lebih maksimal lagi itu sih. Kayak misalnya contoh pas aku baru datang dari Indonesia, kan itu kita udah jet lag banget kan. Terus kulit kan kering sekali. Nah, harusnya aku tuh sesi foto yang di swimming pool itu. Nah, tapi akhirnya aku dipending gitu untuk besoknya. Harusnya kan tidak harus sampai merepotkan seperti itu ya. Tapi besokannya aku langsung aku pas digituin tuh langsung, Kori kamu istirahat dulu deh, soalnya kayaknya makeup kamu tuh nggak nempel karena kamu kering banget kulitnya gitu loh. Dalam hati aku, ya aku kulit kering karena aku autoimun kan, terus tapi mereka ngerti, jadi aku kan waktu itu hari pertama itu belum dimintain kayak medication kita atau apa aja tuh belum gitu loh. Jadi baru langsung ada yang photo session kayak gitu. Jadi kamu harus istirahat dulu, baru besoknya baru bisa kegiatan kayak gitu. Terus mungkin juga yang nggak maksimal lagi adalah yang paling susah itu kan menjaga makan. Menjaga makan banget. Jadi antara asupan kita sama konsentrasi kita, terus kita juga harus sehat, itu harus diatur banget gitu kan, diatur banget gitu. Tapi satu sisi kalau misalnya kita makan kebanyakan, itu juga jadi aku naik berat badannya, naik sekilo aja kan kelihatan banget gitu. Jadi itu yang aku harusnya lebih maksimal lagi sih di situ. Oke. Gitu. Oke. Terakhir, masih berasa impact-nya nggak sampai sekarang setelah ikut Putri Indonesia dan Miss Universe? Apa impact yang paling berasa Kor sekarang? Impact apa nih Mbak? Impact apapun dari pengalaman kamu, dari whatever. Impact banyak banget Mbak, banyak banget. Ikut Putri Indonesia itu banyak banget manfaatnya. Impact-nya tuh yang pertama dari segi karir. Terus kita jadi cari pekerjaan tuh gampang karena orang mudah mengenal kita. Karena nama Putri Indonesia secara umum itu baik, pribadi-pribadi putrinya, jadi kita mudah dipercaya orang. Terus udah gitu, kesempatan-kesempatan itu peluang lebih banyak lagi gitu loh. Jadi ada bonus-bonusnya lah di situ. Jadi trust itu jadi orang tuh mudah sekali untuk percaya sama kita gitu loh. Jadi justru dengan kesempatan percaya itu kita bisa lebih banyak dapat peluang besar sekali gitu. Terus kita bisa masuk ke berbagai lini ya, maksudnya kalau ke entertainment bisa, ke politik bisa, terus ke dunia bisnis masuk, ke mana. Jadi orang juga tidak meng-underestimate kita karena nama Putri Indonesia tersebut gitu loh. Itu sih yang impact yang aku rasain. Sama ini sih Mbak, sama 1 tahun itu kan kita kan ibaratnya sebenarnya karantina itu pada saat kita menjabat ya nggak sih? Iya. Karantina mental, karantina apapun lah, dari mental, kedewasaan kita, terus menghadapi ego kita, terus menghadapi lingkungan kita, ada yang baik, ada yang ngeselin, dan lain sebagainya, itu bagaimana tuh mengolah itu semua. Nah, itu kan baru terasa banget, makanya aku tuh suka ngeliat ya Mbak, Putri-Putri Indonesia itu aku perhatiin, itu baru keluar cerah dan inner beauty-nya itu setelah jadi Putri Indonesia nggak sih Mbak? Aku setuju. Aku ngerasain baru bisa ngejalanin sesuai dengan apa yang kita punya sendiri kali ya. Itu satu. Terus sama sebenarnya ada hal yang kita nggak sadarin, kayak contoh nih Mbak, kita kalau ketemu orang itu memang kalau kita harus nunjukin, misalnya kita lagi kesel nih, lagi sedih gitu ya. Tapi kan nggak semua orang harus melihat kita kesel dan sedih dong, ya nggak sih Mbak? Yeah. Dan karena kalau kita seperti itu, artinya kita kan akan seperti meminta perhatian kepada orang banyak tentang keadaan kita gitu. Nah sebenarnya kan di dalam keadaan umum itu kan nggak boleh terjadi, karena itu akan menjadi sebuah hal yang menjengkelkan bagi setiap orang gitu. Apalagi lagi dalam keadaan acara yang happy atau gimana, itu kan akan annoying banget gitu ya Mbak. Nah itu bener-bener latihan senyum itu yang tadinya awalnya kita tuh sangat amat berat gitu kan, mau lagi sakit kayak, mau sakit kepala kayak, mau keberatan crown kayak gitu,
itu jadi kebiasaan. Jadi kalau ketemu orang tuh jadi ramah gitu loh. Yang tadinya kan dibilang fake nih Putri Indonesia begini gitu kan. Padahal akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan kita dan ya bukan fake, emang itulah diri kita yang jadi ramah, jadi senyum gitu loh. Terus jadi lebih wise, terus lebih dewasa gitu. Terus kita juga jadi impact yang bagus lagi adalah ini loh Mbak, kita bisa menginfluence orang gitu. Nah, menginfluence orang gitu. Jadi apalagi kalau kita gunakan itu dengan sangat positif, itu kita bisa benar-benar membangkitkan semangat orang nih Mbak. Kayak mungkin kalau aku bukan Putri Indonesia, aku sakit autoimun, orang akan biasa aja nih ngeliat aku. Tapi karena aku Putri Indonesia, terus aku yang bicara, aku yang rasain juga. Nah, beberapa teman-teman autoimun aku itu tuh jadi termotivasi gitu, terus mereka juga sering update sama aku soal mereka bagaimana kondisinya lebih baik, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kebanyakan lebih baik, jadi kita bisa bermanfaat bagi banyak orang sih. Kamu kayaknya harus jadi duta autoimun Indonesia deh, Kor, untuk membantu menyuarakan penyakit ini untuk lebih bisa diterima di masyarakat, bisa lebih disuarakan dari Sabang sampai Merauke. Kamu cocok banget ya, kamu ngalamin sendiri. Iya benar. Yang ini deh, maksudnya banyak yang ada di posisi kamu, tapi ya karena mereka bukan siapa-siapa, mereka nggak punya suara gitu jadi. Iya sih, aku juga kayak udah mulai menemukan, kan kadang-kadang kayak Mbak Zee kan bilang, kalau jadi Putri Indonesia harus spesifik, kamu mau jadi apa gitu loh. Walaupun misal awalnya white banget, pasti ujungnya pasti akan jadi spesifik kan. Nah, seperti misi kita semua nih, senior-senior juga kan udah pada ngasih tahu ke junior-juniornya untuk harus jadi Putri Indonesia, kamu mau jadi Putri Indonesia apa sebenarnya kan gitu. Kayak Mbak Zizi kan udah fokus nih ke dunia presenter, ke jurnalistik yang kayak gitu-gitu kan udah mulai tuh kan ke arahnya tuh udah spesifik gitu loh Mbak. Nah, iya mungkin sih, aku sebenarnya itu nggak aku rencanain banget sih Kor sebenarnya. Itu ngalir aja, tapi akhirnya aku jadi merasa mengalir ke emang yang aku minatin. Dan aku I don't mind gitu mengalir di sungai itu, ibaratnya kita ikan gitu ya, kita kayak berenang di sungai itu tuh kayak happy banget jadinya. Iya benar sama sih, aku juga tadinya kan berpikir keras gini loh, kenapa aku nggak share apa yang aku jalanin gitu loh, yang apa yang ada di diri aku. Jadi ya seperti kata Mbak juga, bisa ya udah mengalir seperti ikan. Inilah yang bisa benar-benar aku bisa aku sharing, kayak misalnya aku ngejalanin bisnis, ya udah itu yang aku jalanin sebagai pebisnis gitu kan. Aku jalanin tentang kesehatan autoimun, itu yang aku jalanin spesifikasinya. Kalau bisnisnya itu apa sih ya terserah umumnya apa, tapi bagaimana tujuan aku ini memang bukan sekarang menjadi cita-cita aku juga, dan mengalir dengan apa adanya juga di bidang usaha tadi itu gitu, sama autoimun ini gitu loh Mbak. Aduh Kor, semoga pokoknya kita doain Kori sehat terus, itu yang paling penting ya, nomor 1, apalagi lagi banyak virus kayak gini, harus sehat terus dan semakin bahagia. Amin. Iya Mbak, aku ingat satu lagi. Tadi Mbak nanya ada kejadian apa sih di Miss Universe? Iya, kejadian itu. Kejadian di Miss Universe waktu zaman aku itu ada yang didiskualifikasi, tapi aku nggak boleh sebutin namanya. Oke. Jadi sebenarnya didiskualifikasi itu bisa terjadi kalau misalnya kita melanggar aturan gitu loh. Jadi suatu saat ada salah satu gitu, dia cuman ibaratnya mau ketemu temennya, bukan ketemu temennya, keluarganya atau temennya yang di state, tapi dia turun dan kembali besokannya gitu loh. Oh, jadi dia nginep gitu. Jadi dia nginep, tapi sebenarnya katanya dia nginepnya di hotel yang sama. Kan kalau di Las Vegas kan jalan bridge-nya itu kan dari bawah kan bisa ke hotel lain juga kan, gitu loh. Ya. Jadi nggak tahu di hotel, nggak tahu di mana. Pokoknya dia balikannya besokannya yang kamu habis dari mana? Gini-gini, supervisornya kan nanya gitu kan. Ya ini habis dari ini. Ya udah akhirnya kita semua tahu kalau dia didiskualifikasi. Tapi mungkin tidak dideklar, tapi pada saat besokannya kita udah nggak ngeliat dia lagi gitu. Terus pas di ending acara beberapa kali baru ada gitu. Oh, tapi dia balik lagi grand final ikutan. Oh, tapi nggak masuk top 15 ya.
ya udah, maksudnya Boleh. cuman ibaratnya mungkin dihargai aja kali perjuangannya dia gitu. Iya. Perjuangan dia udah sampai ke Miss Universe. Itu sih kalau kejadian aku. Sayang Terus banget, sama dan juga ya. ini Mbak, ada yang naruhin obat gatal gitu loh ke gaunnya temen. Obat gatel, maksudnya? Iya, jadi badannya jadi gatal-gatal gitu. Astaga, Mm-mm. bedak gitu. Ya Allah, aku jadi Iya. gatel-gatel, PowerPoint aku jadi garuk-garuk ya. Aduh, sugesti. Iya, ada yang kayak gitu. Nah, itulah makanya kan aku bilang tadi ada perbedaan budaya, mereka cara berkompetisinya seperti apa gitu kan. Terus ada juga sama ini Mbak, aku tuh inget banget ada pertanyaan yang menurut aku tuh menyentuh dan ini mungkin bisa jadi inspirasi juga ya. Kan waktu itu kita masih muda kan, terus belum menikah ya kan. Nah, perbedaan budaya yang mereka bilang, Kor, dia nanya gini, kamu masih perawan atau enggak gitu. Oke. Gue bilang, oh iya dong, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, Kori kalau di budaya kita itu usia untuk yang nanya itu kebetulan negara-negara bagian Amerika Latin lah, kalau nggak salah, Amerika Latin. Yang nanya ke aku, kalau di kita mah di sini kalau kamu masih virgin, salah banget kata dia gitu. Salah banget katanya. Bukan salah banget tuh, iya salah, maksudnya tuh aneh. Iya aneh gitu Iya, mereka gitu. Terus aku bilang, oh iya kalau saya di budaya saya sama kan, kalau Eropa Timur juga ternyata sama kita ya, maksudnya budayanya tuh masih yang kental dengan soal menjaga keperawanan dan lain sebagainya sebelum menikah yang kayak gitu. Terus ada juga yang berantem. Kenapa? Ya ada salah satu negara Eropa yang ribut juga gitu karena mereka mungkin tersinggung dengan ucapan dari negara Afrika. Negara Afrika, terus ya udah akhirnya ribut gitu kan, ributnya ya perempuan jambak-jambakan kayak gitu. Di depan teman-teman nih, di depan semua finalis. Ya kita kan kalau di lorong hotel itu kan suka sambil lewat, gini gitu. Terus ada juga mereka yang kayak udah ditengahin, terus mereka udah ditengahin, supervisornya kan pada ini, terus ya udah masih berantem, ini masih ini ya, masih kayak gitu. Karena masih apa? Jadi yang diberantemin apa? Yang diberantemin tuh kalau nggak salah dia bukan nginjek gaun sih Mbak, jadi kayak bajunya tuh robek. Terus si temennya ini tuh si salah satu negara di Afrika itu tuh kayak nyalahin si negara di Eropa ini gitu. Karena apa keinjek? Tapi karena mereka emosional gitu kan, terus dia bilang yang satu bilang gue udah minta maaf, I'm sorry, kata dia gini, nggak bisa langsung wah. Kayaknya emang budayanya tuh kalau nggak baku hantam tuh nggak bisa gitu kayaknya. Wow, terus ditontonin gitu sama semua finalis di lorong. Ya kita misahin sih, dan lorongnya tuh kita tuh mau naik lift lagi, dan kebetulan lift yang di depan itu lagi penuh banget. Terus kita harus lewat lift belakang karena mungkin lebih dekat ke arah venue yang mau kita waktu itu mau foto session waktu itu. Banget gitu. Ya ampun, ada-ada aja. Kor, aku jadi kepikiran yang gaun obat gatal itu, aku jadi gatal-gatal terus. Terus itu gimana? Iya gitu. Jadi kasihan. Jadi dia tuh mau pakai yang, kan inget gak sih Mbak yang kalau kita tuh mau bukan finalis, jadi kita sempat pakai gaun. Pakai gaun tapi lagi rehearsal. Oh iya, GR. Lagi GR gitu, pakai gaun kita kan. Nah, terus tiba-tiba si bajunya salah satu si kontestan itu kok dia gatal-gatal badannya gitu kan. Tuh kenapa gitu. Kenapa lagi di ruangan itu. Terus dia nanya nggak tahu nih gitu. Pokoknya dia langsung akhirnya dibawa dia kan ke ini. Terus udah akhirnya dicek loh, kok ini kayak ada serbuk apa sih yang nggak ngerti lah pokoknya, yang buat gatel gitu loh, nggak tahu serbuk nggak tahu apalah pokoknya di bajunya dia itu. Nah terus akhirnya dicek lah, terus menurut isunya ada salah satu yang naruh di salah satu kontestan itu. Gitu. Itu gaunnya siapa tuh? Kamu masih inget nggak? Aku nggak tahu itu gaun Amerika Latin. Ya. Ada pokoknya heboh deh di tahun aku tuh. Lagi-lagi
saking nggak pengen temennya lebih bagus gitu ya, udah dikasih obat gatel. Tapi lucunya kan aku main sama yang top 10, yang top 15 tuh ya kan. Aku main sama mereka kayak dari yaitu Ireland, terus Philippines, terus France, terus abis itu Afsal, kayak gitu kan aku main sama mereka. Nah, tapi mereka tuh baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Justru yang berantem itu yang nggak kelihatan banget lah gitu. Oh, justru yang Australia juga kan masuk kan. Ini maksudnya kayak fair-fair aja gitu. Fair-fair aja, dan mereka juga bener-bener ya udah kalem apa adanya, yang kayak gitu-gitu, nggak yang beringas gitu. Terus ada yang berkompetisi secara sehat aja tuh ya. Iya, terus udah gitu dan mereka nice gitu kan. Terus udah gitu ada lagi nih yang adalah yang kayak tukang ngomongin orang, komporin orang tuh ada gitu. Aku sendiri juga ngalamin. Jadi ngerasa saingan sama aku gitu. Oh ya, si salah satu kontestan ini. Bilang apa? Tapi dia kayak ngomongin aku ke chaperon gitu, ke supervisor gitu. Ngomongin aku ke supervisor, terus aku yang dipanggil, aku bilang ada apa ya? Saya tanya gitu kan. Iya nih ada laporan begini. Tapi saya tahu sih sebenarnya kamu nggak begitu, karena kita udah ngeliat begini. Udah kamu cukup tahu aja. Jadi mungkin agak menjauh aja dari kontestan ini gitu loh. Jadi maksudnya main sama kontestan yang lain. Taunya ya udah besoknya dia itu baku hantam itu. Oh, ini orang yang sama. Oh my god. Iya, jadi dia kayaknya menyerang semua orang gitu loh. Iya, kayaknya memang suka cari masalah ya. Yes. Kayak gitu. Dia masuk top 10 nggak? Nggak. Top 15 juga nggak? Nggak. Udah. Dan dia badannya lebih sekal lagi dari aku. Besar gitu badannya. Oh, kamu diomongin apa sama dia? Ya dia pokoknya dia cuman ngadu begini iya aku tuh minta ditemenin sama Cory ke kamar mandi, dia bilang gitu. Terus udah gitu dia malah ninggalin aku, terus dia nungguin aku di depan. Terus habis itu pas Cory masuk ke kamar mandi, Cory bilang sama saya udah kamu duluan aja, takut kamu telat kan gitu kan. Maksudnya aku kan nggak mau ngajak-ngajak orang telat kan Mbak. Terus sebenarnya belum telat juga sih, cuman udah duluan aja deh gitu loh, biar nggak membebanin orang. Dia malah ngomong ke supervisor itu malah ngebalikin, tapi supervisornya tuh bilang sama aku, Kor, ini dia tuh udah agak-agak gimana ya, tapi kamu nice aja sama dia, karena dia selalu laporan yang selalu kebalik orangnya selalu ngebalikin fakta gitu. Oh wow, aduh. Iya banget. Terus abis malam final itu, aku melihat semua psikologis. Yang aku surprise adalah aku masih alhamdulillah walaupun aku nggak kepilih dan unplaced kan sempat dikasih tahu tuh Mbak dikasih tahu nggak ada nomor urut. Jadi aku tuh dikasih tahu sama salah satu panitia di sana, kan kita misalnya top 15 nih. Nah, tapi urutan kita sebenarnya kan kita Miss Universe itu kayak main kayak SEA Games gitu loh, Mbak. Ada urutannya gitu ya? Ada urutannya. Nah, aku nggak lupa ya. Tapi aku juga nanya sama beberapa putri, memang nggak semua pas lagi itu dikasih tahu sih. Tapi itu dulu tuh emang aku dikasih tahu sih sama ada sumber yang lumayan legit lah. Itu emang ada urutannya dan aku tuh ada di nomor 16. Jadi yang masuk top 15 aku tuh di nomor 16, tapi sejujurnya aku nggak tahu ya ini ya benar apa enggak gitu atau enggak, cuma dan aku juga ya udahlah, it's nice to know aja gitu kan, nggak berubah apa juga gitu. Kalau aku tuh kalau nggak salah aku di 23 kalau nggak salah. Oh, oke. Berarti bener kali ya, emang ada list itu sih kayaknya. Ada. Jadi pas nanti tuh Mbak, aku udah lihat nih, misalnya kita kayak Indonesia. Kita tuh semakin kita banyak ngumpulin menang, kita nanti jadi sebenarnya seakan-akan si miss-missan ini tuh ada organisasi holding yang dimana tuh dia membawahi semua miss ini gitu loh. Nanti kita tuh kayak main SEA Games kayak atlet sebenarnya.
Jadi misalnya negara ini dia udah menang medali emas berapa kali kayak gitu. Iya, kayak udah ngumpulin poin berapa, dia harusnya lebih besar gitu-gitu lagi. Iya benar. Nah, kita tuh kayak gitu sebenarnya, nanti negaranya yang dapat ini. Kalau misalnya kayak negara India kan dia udah berapa kali tuh menang, udah pernah place dan menang terus di setiap kayak Miss Internasional India pernah menang, Miss Universe India pernah menang gitu kan, terus Miss Supranasional kalau nggak salah India juga pernah menang deh. Nah kayak gitu nanti dia dapat apa kayak gitu negaranya. Kamu tahu dari mana? Kok aku baru tahu deh kayak gini. Nah itu dari kedutaan itu. Terus aku tahu dari beberapa teman-teman yang olahraga terus beauty pageant yang kayak gitu. Dikasih tahu. Wah, berarti ini tinggal tunggu waktu deh kayaknya nih Indonesia jadi Miss Universe ya. Iya, amin. Semoga aja. Kan keluar Indonesia bakal menang someday. Someday harus dong. Harus menang banget. Yang penting dari segala aspek harus mendukung gitu. Jangan. Nah, ngomongin soal dukung, pesan terakhir buat para pageant lovers dan semua pendukung supporter Indonesia apa? Oke, untuk pageant lovers, saya mengucapkan terima kasih banyak yang udah setia dan mendukung Putri Indonesia khususnya, mensupport, memberikan kritik dan saran yang membangun, yang baik tentunya, walaupun itu ibaratnya kadang-kadang bukan menjatuhkan ya, tapi mungkin mengkritik yang benar-benar pedas, menyakitkan hati, tapi itu benar-benar ngebangun kita banget. Jadi thank you banget, dan tanpa kalian semua pasti kita juga nggak akan seperti ini. Terus apalagi di zaman sekarang ini yang lagi walaupun penilaian itu tidak menentukan dari sosial media ya, tapi memang social life kita itu memang bisa terukur juga dari situ gitu loh. Jadi thank you banget untuk pageant lovers, terus dukung kita semua adik-adik yang lagi mau bertanding, intinya ya untuk Indonesia. Yes. Indonesia. Merdeka, mana bendera aku tadi ya? Merdeka. Aku pakai bunga aja ya. Oke Kor, kalau gitu thank you banget ya. Kita sampai dari terang sampai ke gelap. Saking banyak ceritanya. Salam buat keluarga ya Kor, sehat-sehat terus. Thank you ya Mbak Zi. Oke, bye. Bye. Mbak Zi dadanya nggak gini. Oh iya lupa. Kamu juga dong. Aku udah begini waktu itu. Oh gitu. Udah. Bye.